Bayang-bayang pelakor makin seru nih. Di subscribe ya. Semoga yang subscribe rezekinya lancar dan juga diberikan kesehatan selalu. Bayang-bayang pelakor episode 44. Sambil menangis, Siska mengambil handphonenya dari dalam tasnya. Dia kemudian menghapus air matanya lalu menghubungi Arya. "Halo Arya," ucap Siska. "Iya Siska, aku senang sekali akhirnya kamu telepon aku," jawab Arya. "Aku ingin bicara sama kamu soal hubungan kita. Kamu mau kan nanti sore jemput aku di kantor tempat aku bekerja di Jalan Kebangsaan? Nanti aku share lokasinya." "Oke, pasti." Dengan perasaan sangat bahagia, Arya kemudian menutup teleponnya. Dia sudah tidak sabar menunggu hingga sore tiba. Dia sangat berharap Siska benar-benar akan menerima dirinya kembali. Tepat pukul 4 sore hari, Arya bersiap dengan perasaan bahagia. Dia berpakaian dengan sangat rapi dan juga memakai wewangian. Arya masuk ke dalam mobilnya, lalu melaju pergi ke tempat Siska bekerja. Sebelumnya, Siska sudah mengirim lokasinya. Arya kemudian berhenti tepat di depan sebuah kantor yang besar. Dia memarkir mobilnya sambil menunggu Siska keluar. "Baru jam 4.25, sepertinya aku terlalu bersemangat. Tidak apalah, yang penting bukan Siska yang menunggu," ucap Arya. Tak lama kemudian Siska keluar dari kantor tersebut. Arya yang melihat seketika langsung turun dari mobilnya dan melambaikan tangan pada Siska. Siska tersenyum dan langsung berjalan menghampiri Arya. "Sudah lama nunggunya?" tanya Siska. "Lumayan, tapi aku senang. Aku bisa menunggu lebih lama dari ini untuk kamu," jawab Arya yang hanya dibalas senyuman oleh Siska. Sementara itu, Aska yang juga berniat pulang melihat Siska dan Arya di parkiran depan kantor. Langkahnya tiba-tiba berhenti seketika. Rasa cemburu semakin merasuki hati dan pikirannya. Ternyata memang mereka sudah bersama lagi, gerutu Aska. Siska tidak sengaja melihat Aska yang sedang memperhatikan dirinya bersama Arya. Namun dia tak ingin menghiraukan Aska. Dia merasa telah dibohongi dan mengingat Aska yang bermesraan dengan Rania membuat hatinya sesak. "Mas Arya, ayo kita pergi dari sini," pinta Siska. Belum sempat Siska dan Arya masuk ke dalam mobil, Arya tiba-tiba melihat Aska dan langsung menghampirinya. "Ngapain kamu di sini? Kamu ikuti aku sama Siska ya?" tanya Arya dengan sinis. "Ini kantorku dan Siska karyawanku sekarang," balas Aska dengan tegas. "Oh, kalau begitu tidak lama lagi Siska akan berhenti dari perusahaanmu ini dan kamu jangan pernah coba-coba untuk mendekati Siska lagi. Dia milikku." Siska yang dari tadi memperhatikan Aska dan Arya kemudian menghampiri mereka saat melihat situasinya sudah mulai memanas. "Mas Arya, ayo kita pergi dari sini," pinta Siska. "Tuh, sudah diajak pergi. Ngapain masih di sini? Aku sibuk dan tidak punya cukup waktu untuk meladeni kamu," ucap Aska. Arya semakin emosi dengan sikap Aska yang seolah sedang menantangnya. Namun tiba-tiba Rania muncul dan langsung bergelayut manja pada Aska. "Sayang, kamu sudah pulang kan?" ucap Rania yang tidak tahu tentang ketegangan yang terjadi.
Brangs juga ya kamu. Sudah punya kekasih ternyata, tapi masih saja mendekati Siska. Ucap Arya melihat Rania bersikap mesra pada Aska. Jaga bicara kamu. Kamu tidak tahu apa-apa soal kehidupanku, balas Aska. Sayang, dia siapa? Dan wanita ini karyawan kamu kan? Apa urusanmu dengan mereka? Tanya Rania yang merasa penasaran. Terlebih lagi Arya terlihat sangat marah pada Aska, membuat dia semakin bingung. Nanti aku ceritakan Rania, jawab Aska. Aku Arya, dan ini Siska yang kamu bilang karyawan Aska. Dia kekasihku. Dan asal kamu tahu, kekasihmu ini selalu mendekati Siska. Wajar saja aku marah, ucap Arya. Apa? Jangan asal ngomong kamu. Mana mungkin Aska punya selera seperti Siska ini. Dia hanya wanita biasa. Tidak mungkin Aska tertarik padanya, balas Rania yang sebenarnya merasa terkejut dengan perkataan Arya. Tapi dia juga merasa kurang yakin dengan perkataan Arya tersebut. Melihat Aska adalah seorang pria kaya, tidak mungkin menurutnya jika Aska tertarik dengan Siska. Kalaupun benar, tidak mungkin Aska menerima rencana pernikahan dengannya. Kalau kamu tidak percaya, tanyakan saja sama dia. Tapi dia memang suka berbohong, jadi jangan percaya jika dia menyangkal, ucap Arya. Aska, apa benar yang dia katakan kalau kamu mencintai wanita ini? Tanya Rania menatap Aska dalam. Tidak, dia sama sekali tidak mencintai aku. Kalian akan menikah kan? Tidak mungkin dia menerima kamu jika dia mencintai aku, ucap Siska sebelum Aska sempat menjawab. Tapi benar Siska, dia selalu mendekati kamu. Biar saja wanita ini tahu kalau calon suaminya ini suka mendekati wanita lain, balas Arya. Mas Arya, sudah cukup. Kita pergi dari sini sekarang, pinta Siska. Dia sudah tahu bahwa Arya dan Aska tak pernah akur, dan mereka pasti akan bertengkar jika bertemu. Terlebih melihat Rania bersama Aska membuatnya merasa cemburu dan terluka. Siska kemudian menarik tangan Arya dan berbalik hendak pergi meninggalkan Aska dan Rania. Baru saja Siska melangkah selangkah, Aska tiba-tiba menarik tangan Siska dengan keras hingga tangan Siska terlepas dari tangan Arya, dan Siska seketika kembali berbalik menghadap Aska. Tanpa pikir panjang, Aska langsung melumat bibir Siska dengan lembut. Siska merasa terkejut, namun dia tak kuasa menolaknya. Air matanya tiba-tiba menetes. Sementara Aska terus melumat bibirnya. Sementara Arya dan Rania sontak merasa kaget melihat tingkah Aska. Perasaan mereka bercampur emosi melihat Aska berani mencium bibir Siska di depan mereka, bahkan di depan karyawan lain yang sedang berjalan melewati mereka. Arya dengan sigap langsung mendorong Aska dengan keras. Buk. Pukulan demi pukulan yang Arya hantamkan berkali-kali ke wajah dan juga perut Aska. Aska menerima setiap pukulan tersebut tanpa membalasnya sedikit pun. Akan kuhabisi kau, teriak Arya murka. Buk. Siska yang tidak tega melihat Aska jatuh tersungkur, berusaha menghentikan Arya yang sedang emosi. Dia menarik-narik tangan Arya agar menghentikan pukulannya.
Mas Arya, sudah, lepaskan Aska, pinta Siska. Tidak akan kuampuni dia. Berani-beraninya dia menyentuh kamu di depan mataku, ucap Arya sambil terus memukul Aska. Mas, aku mohon, hentikan. Kita pergi dari sini sekarang, pinta Siska. Arya akhirnya berhenti memukul Aska atas permintaan Siska. Dia juga merasa cukup lelah telah menguras tenaganya hingga nafasnya terengah-engah. Jika bukan karena Siska, dia mungkin sudah menghabisi Aska. Aska mengusap darah kental yang menetes di ujung bibirnya, kemudian mencoba bangkit perlahan. Aska, apa maksud semua ini? Tanya Rania yang masih syok dengan apa yang baru saja terjadi. Hatinya sangat terluka melihat Aska mencium wanita lain di depannya sendiri dengan sadar. Aska hanya terdiam. Dia sendiri bingung dengan apa yang baru saja dia lakukan. Dia tak mampu mengendalikan emosi dan perasaannya bahwa dia benar-benar mencintai Siska. Siska kemudian menatap Aska dengan air mata yang mengalir di pipinya dan dengan tatapan tajam penuh amarah. Dia kemudian menghampiri Aska dan menamparnya. Puas kamu. Kamu sudah menghancurkan hati semua orang yang ada di sini. Apa kamu juga sudah puas sudah mempermainkan perasaan aku? Lanjut Siska. Aska hanya terdiam tak berkutik mendengar semua perkataan Siska. Aska, kamu jangan diam saja. Aku butuh penjelasan kamu biar semuanya jelas, pinta Rania. Aska masih saja terus diam. Dia tahu apa yang baru saja dilakukan adalah suatu kesalahan. Siska, lebih baik kita pergi dari sini, ucap Arya lalu menarik tangan Siska. Dengan perasaan sedih bercampur aduk dengan perasaan bingung dan kecewa, Siska pun akhirnya menuruti Arya dan pergi meninggalkan Aska dan Rania. Aska dan Rania hanya diam membiarkan mereka pergi begitu saja. Aska, aku butuh penjelasan kamu. Apa maksud kamu melakukan itu di depanku? Air mata Rania mulai menetes, cemburu dan kecewa bercampur dalam hatinya. Aska kembali diam berpikir. Dia sebenarnya mencium Siska untuk membuktikan bahwa dirinya memang mencintai Siska. Arya dan Rania pasti bisa menebaknya. Hanya saja Siska benar. Dia salah telah melakukan itu di depan Rania dan Arya. Hal itu pasti menghancurkan perasaan mereka. Terlebih lagi, Aska sudah menerima pernikahannya dengan Rania, sementara Siska sudah bersama Arya. Maafkan aku Rania, ucap Aska. Maksud kamu minta maaf apa? Apa kamu memang merasa bersalah? Atau kamu ingin mengakui bahwa kamu mencintai dia dan itu pasti akan menyakiti perasaan aku? Balas Rania. Dua-duanya. Maaf, aku tidak bisa membohongi perasaanku. Aku memang mencintai Siska, ucap Aska dengan lirih. Jahat kamu Aska, tega kamu. Rania semakin menangis dan berniat pergi meninggalkan Aska. Tapi baru saja dia melangkah, Aska tiba-tiba menarik tangannya dan Rania berhenti terdiam. Kemudian kembali menghadap ke arah Aska. Dengarkan dulu penjelasanku, minta Aska. Apalagi yang harus aku dengar? Kamu sudah menyakiti aku. Kita akan menikah dan kamu mencintai wanita lain. Kamu tahu bagaimana rasanya jadi aku. Maafkan aku Rania. Seharusnya aku jujur sejak awal. Aku memang mencintai Siska. Tapi dia mencintai pria lain. Pria yang bersama. Aku akan tetap menikah dengan kamu. Aku akan belajar mencintai kamu. Apa? Kamu serius? Kamu tidak sedang mempermainkan aku lagi kan? Tidak Rania. Aku serius. Aku akan melupakan Siska dan aku akan berusaha menjadi pasangan yang terbaik untuk kamu, ucap Aska lalu memeluk Rania dengan hangat. Rania sangat senang. Walaupun dia kecewa dengan sikap Aska,
dan Aska tidak mencintainya. Tapi dia bahagia karena Aska mau membuka hati untuknya. Rania terus menangis di pelukan Aska. "Aku cinta sama kamu, Aska. Aku tidak ingin kehilangan kamu," ucap Rania. "Aku tidak akan meninggalkan kamu. Kamu tenang saja. Sudah ya, jangan menangis lagi." Aska menghela nafas. Dia sangat bingung harus berbuat apa. Mungkin ini adalah keputusan yang terbaik, pikirnya. Nantikan episode selanjutnya dan jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Thanks for watching.